Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mautul alimi musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu wa najmun tumisa mautu qabilatin aisyaru min mauti alimin. Kematian seorang yang alim, kata Nabi, itu adalah satu musibah. Musibah yang tidak tergantikan. Jadi meninggalnya satu orang alim itu adalah suatu musibah yang tidak tergantikan. Ya. Dan satu lubang yang tidak dapat ditambah. Karena wafatnya seorang yang alim itu seperti bintang yang padam. Bintang banyak ya, tapi kalau satu udah padam siapa yang bisa terangin? Banyak bintang ya. Kalau lagi banyak dilihatnya lebih banyak, lebih indah. Itu bagaikan bintang dah. Mereka orang-orang yang alim. Bahkan kata Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
meninggalnya satu suku atau satu kampung itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Lebih ringan, ya. Wah, banyak yang tewas. Lakinya sisa berapa di itu kampung? 5, nikahin lagi, beternak lagi kan? Gampang. Tapi coba kalau ada orang alim di itu kampung wafat satu, siapa yang bisa ganti? Kenapa nggak bisa? Karena orang-orang yang ada di itu tempat buta dari ilmu. Padahal dia cambukan buat kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita makin giat di dalam menuntut ilmu. Kalau memang sama sekali kagak ada, ya musibah. Ya. Kenapa bisa dibilang musibah? Di itu tempat tidak terdengar syiar Islam. Nggak ada lagi yang menyebut nama Allah, nggak ada lagi yang menyebut nama Rasulullah, nggak ada lagi yang menimba ilmu agama, nggak ada lagi yang mengajak orang untuk zikir, nggak ada lagi yang mengajak orang untuk bersolawat, nggak ada lagi di satu kampung tersebut yang menyerukan benar adalah benar, salah adalah salah, hak adalah hak, batil adalah batil. Jadi musibah. Kenapa? Karena yang ada di itu tempat penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebodohan, dan penuh dengan kemunafikan. Ya. Jadi itu meninggal seorang yang alim itu musibah besar bagi kita. Satu, musibah. Kedua, tuntutan buat kita untuk semakin semangat di dalam menimba ilmu, di dalam menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk kita bisa selamatin rumah tangga kita, selamatin lingkungan kita, selamatin wilayah kita, supaya tidak terkena musibah yang mana di tempat tinggal kita penuh dengan kemaksiatan dan kebodohan. Tuh. Kalau kitanya diam aja, ya udah, kemaksiatan makin merajalela, kebodohan makin merajalela. Nah, itulah yang disebut musibah. Makanya kita dengar wafatnya para ulama-ulama kita, para alim-alim kita, ya. Apa itu pukulan buat kita? Untuk apa? Untuk lebih semangat menimba ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ya. Bukan kita cuma bisa teriak, ya mati lagi, musibah deh nih. Ya musibah deh nih. Musibah udah ada di depan kita dengan banyaknya kebodohan dan kezaliman. Nah, ini kebodohan, kezaliman, kemunkaran jangan sampai berkembang dan berternak. Apa yang mesti kita kembangkan? Kembangkan di tempat kita, di wilayah kita, di lingkung kita, orang-orang yang berakhlak dan berilmu agama, sehingga kemunkaran, kebodohan, kezaliman makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun akan hilang dari lingkungan kita, sehingga musibah pergi dari negeri kita. Tuh, musibah pertama kebodohan merajalela. Ya. Itu lubang
yang susah ditambel. Ya. Bagaimana cara nambelnya? Kalau kita kuatkan iman dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kita yang mesti berusaha, berjuang untuk menambal lubang-lubang tersebut. Ya. Kita udah tahu nih di wilayah kita bolong, jangan bikin bolong lagi. Ada satu kebolongan, jangan sampai merembet. Ada satu bolong kecil, jangan sampai dalam. Artinya apa? Ada satu maksiat, jangan sampai satu maksiat ini berkembang biak. Itu tugas siapa? Tugas orang berilmu. Tatkala pembiaran itu terjadi, berarti kebodohanlah yang merajalela di lingkung kita. Kita kalah sama mereka. Ya. Lihat nih, ya. Orang-orang alim, orang-orang saleh, ya. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali dengan apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsu mutmainna irji' ila rabbika radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, hei jiwa yang tenang, ya, yang sangat tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Ya, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha. Ya, dalam keadaan ridha. Bukan ridho aja, tapi diridhoi. Ya, bukan kitanya aja ridha, tapi Allah meridhai. Kalau itu sudah terjadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Kenapa? Karena dia ridha dan juga diridhai. Makanya hidup nih cari ridha Allah, jangan ridha dunia. Cari ridha Allah gimana? Agama nggak butuh kita butuh agama. Agama enggak perlu diselamatkan oleh kita, tapi kita butuh menyelamatkan agama. Allah enggak butuh ridha kita butuh ridha Allah. Nabi enggak butuh ridha kita butuh ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita udah dapat ridha Allah dan kita ridha, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kau masuklah ke dalam golonganku. Golongan apa? Ibadi, hambanya. Ya. Wadkhuli jannati, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tuh, ya. Makanya tuh para alim ulama kita, mereka tidak akan pernah bisa disuruh berhenti di dalam mensyiarkan agama. Nggak bisa. Ya. Coba antum lihat
Mungkin kalau kita udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa bangun, itu kita nggak bisa yang namanya apa? Mencari kerja. Bisa gak? Kedua, bisa gak diberhentiin namanya perusahaan? Bisa, sampai orang yang mau terima orang setruk, orang udah nggak bisa jalan, kantor mana? Hah? Tapi kalau udah bosnya Allah Subhanahu wa taala nggak berhenti. Gimana guru kita Syedul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dalam keadaan berjalan atau tidak berjalan, tidak berhenti untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mencari ridha Allah. Dari kondisi yang dia dapatkan dia ridha kalau itu pemberian Allah. Tapi terus berjalan sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kau masuk golonganku dan juga kau masuk ke dalam surgaku. Tuh orang alim, tuh orang berilmu. Ya. Makanya Nabi katakan man lam yahdan bimautil alimi fahuwa munafik. Siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya orang yang alim, fahuwa munafik. Dia itu masuk golongan orang munafik. Ya. Orang munafik yang bisa cuman teriak, ngomong, ya, dari apa ucapan dan perkataan, tapi tidak mengerjakan dan membuktikannya. Begitu juga bagaimana contoh orang alim. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharud Abuya di tatkala kata dokter, udah Habib, nanti malam gak usah dakwah dulu, istirahat karena Habib belum sembuh banget. Apa jawaban orang yang alim, orang yang mencari ridho Allah Ta'ala? Aku belum waktunya istirahat. Kalau aku udah istirahat, Allah akan istirahatkan aku selamanya. Artinya apa? Kapan kita istirahat? Tar dikubur. Jadi aku udah sehat, aku ada kemampuan jalan, aku bisa berbicara, saatnya aku untuk terjun di dalam medan dakwah. Tuh orang alim, bukan hidup cuman ngejar gelar, dokter Andes, SAG, LCMA hanya untuk satu jabatan duniawi, untuk satu pangkat duniawi. Bukan, dia istiqomah. Sedih kita kalau ditinggal ke orang-orang seperti itu. Yang mana? Yang dia selalu ridha dan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada cari ridha yang lain, ya, nggak cari keuntungan yang lain, ya. Irji ila rabbika radiyatal mardiyah, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kau masuk golonganku. Tuh kita mau nyari, kita duduk di majelis taklim, nuntut ilmu, dapat kita kerjakan, laksanakan. Supaya apa? Supaya kita ini dipilih dan terpilih masuk ke dalam golongannya Nabi Muhammad SAW.
Tuh, jangan sampai nggak dimasukin golongan Nabi. Ya, kalau udah masuk ke dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima masuk ke dalam barisan Nabi, kita orang yang selamat, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Tuh, plong udah masuk. Ya, nggak ada pertanyaan lagi, karena udah masuk rombongan. Ya, udah masuk ke dalam barisan. Hidup ridha dari segala-galanya karena Allah dan Rasulnya, dan kita hidup cari dan kejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hidup ini di dunia sementara doang. Ya, kita akan apa? Akan kembali, irji ila rabbika radiyatal mardiyah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kembali, itu dia tadi itu. Mesti ridha dan diridhoi. Makanya kalau ada orang meninggal, orang tua meninggal, atau sedih boleh, wajar kita ditinggal. Tapi berlebihan dosa. Sampai teriak-teriak, Pak, nggak boleh, haram ini. Hati-hati. Ngambek-ngambek, banting pintu apa? Kenapa? Ente nggak ridho dari segala keputusan. Mesti paham. Ya, sedih wajar, menangis sedikit keluar wajar. Kenapa? Kita ditinggal oleh orang yang sangat kasih sayang kepada kita dari kecil sampai kita dewasa. Ya, tapi Allah lebih ridha. Tuh, kita doain. Ya, dan kita juga mesti ridha, dan kita mesti meneruskan. Ya. Nah, dengan itu ayo semangat dalam menimba ilmu, semangat di dalam meneruskan perjuangan para ulama-ulama kita. Ya, luar biasa nih, dalam 1 bulan, 1 hari, tiap hari ada yang Allah angkat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita semua sebagai penerus. Ya, antum ada di dalam majelis ilmu sebagai penerus, tapi antumnya mau gak jadi penerus? Itu pertanyaan tuh. Ya, karena antum ada di majelis ilmu, antum nuntut ilmu, antum belajar ilmu agama, nih antum sebagai penerus, tapi antum mau nggak jadi penerus? Itu dia. Ya, yang apa? Jangan jauh-jauh, selamatin rumah tangga kita, selamatin lingkungan kita. Oh, ada 1 lobang di dalam lingkungan kita, jangan sampai lobang jadi 10, jadi 20. Ini lobang yang 1 bisa gak kita tambal? Ini lobang 10 bisa berkurang gak? Jadi 6, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 1, sehingga hilang keburukan, hilang musibah, hilang kemaksiatan. Dengan apa? Dengan ilmu. Siapa? Penuntut ilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat tuh derajat daripada orang-orang berilmu. Orang-orang yang berilmu yang mana? Yang dia menimba ilmu dan mengamalkan ilmunya. Diamalin ilmunya, benar-benar diamalin, dikerjain, dilaksanain. Seperti apa? Nih, para ulama-ulama kita yang udah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mereka, ikuti mereka. Ya, kita ini semua masih sehat. Ya, masih sehat, masih bisa jalan, masih gagah. Ya, kita tinggal Sayyidul Walid, kita sedih, tapi tatkala di masih hidup kita nggak mikirin, ya Allah, ya Sayyidul Walid,
dari beliau berjalan sampai duduk kursi roda terus berdakwah, nggak berhenti menyebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Ya, kok kita kagak demi syiar Islam? Ya, kita yang mampu jalan, mampu gerakan tangan, mampu gerakan kaki, males. Ya, cuman mau tinggal enaknya. Ya Allah, ana lebih sehat, lebih muda. Ya, berapa banyak contoh yang diberikan oleh para guru-guru kita, ya, kepada kita, jadi cambukan untuk kita lebih semangat. Tuh. Ya, pukulan lebih semangat dong. Ayo tunjukkan syiar Islam. Apa yang kita bisa syiarkan di lingkungan kita, wilayah kita, hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini semua ketinggalan dan ditinggal oleh guru kita, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi perjuangan beliau Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ditinggalkan harus dapat terus semangat, ya, di dalam meneruskan perjuangan beliau, di dalam meneruskan daripada dakwah beliau dan amalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau, sehingga ilmu itu manfaat dunia hingga ukhrawiyah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah.